Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Maratila dengan NIM A1S1230080, mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di video ini saya akan membahas materi tentang dasar-dasar pendidikan dalam keluarga dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi, SPD, SPG. 6 subpokok materi yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama, pengertian, tujuan, fungsi keluarga, tanggung jawab keluarga, dan pola asuh. Yang kedua, kewajiban dan hak anggota keluarga, komunikasi dalam keluarga, dan konflik dalam keluarga. Yang ketiga, konsep keluarga sehat dan bahagia. Yang keempat, jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Yang kelima, keluarga sebagai tempat pembentukan karakter. Yang keenam atau yang terakhir, sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi. Pengertian, tujuan, fungsi keluarga, tanggung jawab anggota keluarga, dan pola asuh. Pengertian keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga, yakni ayah, ibu, dan anak. Keluarga adalah tempat utama untuk berbagi kasih sayang, mengatasi masalah yang sedang dialami salah satu anggota keluarga, dan membentuk karakter diri masing-masing individu dalam keluarga. Keluarga juga memiliki peran penting dalam kehidupan sebagai sarana utama pembentukan karakter anak dan mempertahankan suatu budaya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batin. Pengertian keluarga menurut para ahli. Menurut Latipun, tahun 2021, keluarga adalah lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta sebagai mediasi hubungan anak dan lingkungan. Menurut Coleman dan Kersey dalam Muat DKK tahun 2010, keluarga adalah sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2020, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantung dan saling membutuhkan antara satu sama lain. Tujuan keluarga. Tujuan dasar pembentukan sebuah keluarga yaitu 1. Keluarga adalah unit dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan. 2. Keluarga adalah tempat utama untuk berbagi kasih sayang, mengatasi masalah yang sedang dialami salah satu anggota keluarga, dan membentuk karakter diri masing-masing individu dalam keluarga. 3. Keluarga juga memiliki peran penting dalam kehidupan sebagai sarana utama pembentukan karakter anak dan mempertahankan suatu budaya. 4. Keluarga harus memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang banyak, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Yang kelima, keluarga sebagai tempat pembentukan identitas individu dan perasaan harga diri individu. Fungsi keluarga. Keluarga memiliki banyak fungsi dalam menciptakan generasi muda penerus yang handal. Berikut ini 8 fungsi keluarga yang harus diperhatikan dalam membentuk sebuah keluarga. 1. Fungsi keagamaan. Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenal agama. Pasangan suami istri wajib menanamkan, mengembangkan, dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama sehingga anggota keluarga menjadi baik dan bertakwa. 2. Fungsi cinta kasih. Pasangan yang akan menikah perlu untuk menumbuhkan serta menjaga rasa kasih sayang dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Setelah menjadi orang tua, pasangan wajib mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada anak. 3. Fungsi sosial budaya. Keluarga adalah tempat untuk menanamkan sopan santun, peduli, toleransi, dan berbagai nilai-nilai yang dapat membentuk individu yang baik. 4. Fungsi perlindungan. Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat perlindungan bagi anggota keluarganya. Keluarga harus memberikan rasa aman, tenang, dan tentram bagi seluruh anggota keluarga. 5. Fungsi reproduksi. Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang berkualitas sebagai pengembangan dari keturunan fitrah manusia. Yang keenam, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, sekaligus sebagai pembimbing dan pendamping dalam tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, dan spiritual.
7. Fungsi ekonomi. Sebuah keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan material setiap anggota keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan materi keluarga perlu memiliki kemampuan manajemen keuangan dan keuletan. 8. Fungsi lingkungan. Keluarga harus mengelola lingkungan sekitar rumah tangga termasuk kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Fungsi keluarga menurut WHO. 1. Fungsi biologis, yaitu upaya bereproduksi, pemeliharaan, dan membesarkan anak, memberi makan, mempertahankan kesehatan, dan rekreasi. 2. Fungsi ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan sumber penghasilan, menentukan alokasi sumber yang diperlukan, dan finansial yang menjamin keamanan. Yang ketiga, fungsi psikologis, yaitu menyediakan lingkungan yang mampu meningkatkan perkembangan kepribadian yang alami yang bertujuan melindungi psikologi secara optimal. 4. Fungsi edukasi, mengajarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 5. Fungsi sosiokultural, yaitu melaksanakan transfer nilai yang berhubungan dengan perilaku, bahasa, adat, atau tradisi. Menurut Friedman, fungsi keluarga dibagi menjadi 1. Fungsi efektif, yaitu perlindungan psikologis, interaksi rasa aman, mendewasakan dan mengenal identitas individu. 2. Fungsi sosialisasi peran, yaitu sasaran untuk kontrak sosial di dalam atau di luar rumah. Yang ketiga, fungsi reproduksi, menjamin kelangsungan generasi dan kelangsungan masyarakat. Yang keempat, fungsi memenuhi kebutuhan fisik dan perawatan, yaitu memenuhi sandang, pangan, papan, dan perawatan kesehatan. Yang kelima, fungsi ekonomi, yaitu pemenuhan sumber dana, pengalokasian, dan pengaturan keseimbangan dana. Yang keenam, fungsi pengontrol atau pengatur, yaitu memberikan pendidikan dan norma-norma yang sesuai. Pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut. 1. ASIH, yaitu memberikan kasih sayang, rasa aman, perhatian kepada seluruh anggota keluarga hingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan usianya. 2. ASAH, memberikan pemenuhan pendidikan anak sehingga siap menjadi manusia yang dewasa, mandiri, dan dapat memenuhi kebutuhannya di masa depan. 3. ASUH, memelihara dan merawat anggota keluarga agar mampu mencapai kondisi sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua adalah tanggung jawab utama yang mereka miliki dalam mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka. Berikut beberapa tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. 1. Memberikan kasih sayang dan perhatian. Anak-anak membutuhkan perasaan dicintai dan diperhatikan oleh orang tua untuk berkembang dengan emosional dan sosial yang sehat. 2. Menyediakan kebutuhan dasar. Orang tua harus memastikan anak-anak memiliki akses terhadap makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan yang memadai. Yang keempat, membantu dalam belajar. Orang tua harus memberikan dukungan dan bantuan dalam pendidikan anak-anak mereka, seperti membantu dalam mencari informasi, menyediakan bahan belajar, dan memberikan perhatian terhadap kinerja anak-anak. 5. Membantu dalam pengembangan intelektual. Orang tua harus memberikan kemenangan dalam pengembangan intelektual anak-anak mereka, seperti membantu dalam memahami materi, menyediakan bahan belajar, dan mengawasi kinerja anak. 6. Membantu dalam pengembangan sosial. Orang tua harus memberikan dukungan dan bantuan dalam mengembangkan sosial anak-anak mereka, seperti membantu dalam mengembangkan komunikasi, sikap, dan perilaku yang baik. 7. Membantu dalam pengembangan emosional. Orang tua harus memberikan dukungan dan bantuan dalam pengembangan emosional anak-anak mereka, seperti membantu dalam mengembangkan rasa aman dan kemampuan mengendalikan emosi. Yang kedelapan, membantu dalam mengembangkan fisik. Orang tua harus memberikan dukungan dan bantuan dalam pengembangan fisik anak mereka, seperti membantu dalam mengembangkan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 45 disebutkan sebagai berikut. 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara keduanya telah putus.
Menurut nizam, tanggung jawab orang tua yakni memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan fisik maupun perkembangan sosio-emosional. Pola asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola asuh adalah model, sistem, atau cara kerja. Pola asuh merupakan cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari tanggung jawab anak. Pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat. Menurut Gunarsa, pola asuh anak adalah pola interaksi antara anak dan orang tua di mana tak hanya meliputi pemenuhan fisik dan psikologis, namun juga meliputi proses pemeliharaan, membersihkan, melindungi, memberi makan, dan proses sosialisasi anak. Para ahli menekankan bahwa pola asuh adalah sebuah model yang berfungsi sebagai pengarah untuk mengatur interaksi antara anak dan orang tua, yang mempengaruhi pengembangan dan pengaruh yang diberikan oleh orang tua terhadap anak. Pola asuh juga memiliki korelasi dengan perilaku anak, sehingga pola asuh yang baik dapat mempengaruhi pengembangan karakter positif dan seimbang yang ada pada diri anak. Jenis-jenis pola asuh orang tua menurut Baumuritt adalah: 1. Pola asuh otoriter, yaitu pola asuh yang mana orang tua membuat semua keputusan, anak harus tunduk, patuh, dan tidak boleh bertanya. 2. Pola asuh demokratis, adalah pola asuh yang mana orang tua mendorong anak untuk membicarakan apa yang diinginkan. 3. Pola asuh permisif indulgen, adalah pola asuh yang mana orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat. 4. Pola asuh permisif indifferent, adalah pola asuh yang mana orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak-anak untuk berbuat tanpa memperhatikan apa yang anak lakukan. Sedangkan menurut Harlock, Hardy, dan Hayes, jenis pola asuh orang tua dibagi menjadi: 1. Pola asuh otoriter, adalah pola asuh yang mana orang tua membuat semua keputusan, anak harus tunduk, patuh, dan tidak boleh bertanya. 2. Pola asuh demokratis, adalah pola asuh yang mana orang tua mendorong anak untuk membicarakan apa yang diinginkan. 3. Pola asuh permisif, adalah pola asuh yang mana orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat. 4. Pola asuh situasional, adalah pola asuh yang mana orang tua memiliki dua gaya dalam pengasuhan, yaitu otoriter dan permisif, bergantung pada situasi dan kebutuhan anak. Kewajiban dan hak anggota keluarga, komunikasi dalam keluarga, dan konflik dalam keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Hak merupakan sesuatu yang harus kita terima jika sudah melakukan kewajiban. Contohnya mendapatkan kenyamanan dan keamanan di rumah. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita jalankan sebelum memperoleh hak. Contohnya memenuhi segala aturan yang berlaku di rumah. Hak dan kewajiban merupakan dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Setelah mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban, setiap anggota juga perlu menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Kewajiban suami: 1. Pemimpin keluarga. 2. Mencari dan memberi nafkah. 3. Bertanggung jawab akan ketenangan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga. 4. Mendidik anak dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab. 5. Menciptakan kedamaian atau ketenangan jiwa dalam keluarga. 6. Memilih lingkungan yang baik bagi anggota keluarga. 7. Menjadi suami yang baik untuk istri dan ayah yang baik untuk anak. Hak suami: 1. Ditaati atau dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. 2. Dibantu dalam pengelolaan rumah tangga. 3. Diperlakukan dengan baik dan penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis, maupun psikisnya. 4. Cinta dan nama baiknya oleh seluruh anggota keluarga. Kewajiban istri atau ibu: 1. Patuh dan taat pada suami sesuai norma agama dan susila. 2. Memberi kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. 3. Mengatur dan mengurus semua urusan rumah tangga. 4. Merawat, mendidik, dan melatih anak. 5. Memelihara dan menjaga kehormatan keluarga.
6. Menjadi istri yang baik untuk suami dan ibu yang baik untuk anak. Hak istri. 1. Mendapatkan nafkah dari hasil kerja suami yang baik. 2. Mendapatkan bimbingan dan pendidikan. 3. Mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan ketentraman. 4. Mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. 5. Dihargai, dipatuhi, dan mendapatkan komunikasi yang sehat. Kewajiban anak. 1. Menaati dan menghormati kedua orang tuanya. 2. Berperilaku baik dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. 3. Bersikap yang berdasarkan kasih dan sayang. 4. Berbakti kepada kedua orang tua. Hak anak. 1. Mendapatkan perlakuan yang baik dari anggota keluarganya. 2. Nama dan cinta yang baik, rasa aman dan kasih sayang. 3. Pendidikan dan bimbingan serta arahan yang baik. Komunikasi dalam keluarga. Komunikasi dalam keluarga adalah proses interaksi antara anggota keluarga yang mencakup unsur-unsur komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi dalam keluarga juga merupakan salah satu komponen penting dalam membentuk dan memperkuat ikatan keluarga. Komunikasi yang efektif dan baik dapat mempercepat proses pengembangan karakter seseorang, membantu mengatasi masalah yang muncul, dan membentuk hubungan yang positif antara anggota keluarga. Berikut beberapa manfaat komunikasi yang baik dalam keluarga. 1. Membentuk hubungan yang positif. Komunikasi yang baik dapat membentuk hubungan yang positif dan sejahtera antara anggota keluarga. 2. Membantu mengatasi masalah. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengatasi masalah yang muncul dalam keluarga seperti konflik atau sikap yang tidak baik. 3. Membantu mengembangkan karakter. Komunikasi yang baik dapat membantu mengembangkan karakter seseorang yang dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan yang diambil. 4. Membantu mengatur waktu. Komunikasi yang baik dapat membantu mengatur waktu dalam keluarga, seperti meluangkan waktu untuk berkumpul bersama dan saling bercerita dari hati ke hati. 5. Membantu mengatur perilaku. Komunikasi yang baik dapat membantu mengatur perilaku anggota keluarga seperti menggunakan bahasa yang positif dan berakhlak baik. Untuk membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. 1. Membangun hubungan yang positif antara anggota keluarga dapat membantu mengurangi konflik dan membentuk hubungan yang sejahtera. 2. Memakai bahasa yang positif dapat membantu mengurangi konflik dan membentuk hubungan yang sejahtera. 3. Mengatur jadwal dapat membantu mengatur komunikasi dalam keluarga, seperti meluangkan waktu untuk berkumpul bersama dan saling bercerita dari hati ke hati. 4. Menggunakan media komunikasi yang efektif dapat membantu mengatur komunikasi dalam keluarga, seperti melalui surat, telepon, hingga media sosial. Prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasinya harus fasih. 2. Komunikasi harus ringkas. 3. Komunikasi harus mudah dipahami. 4. Komunikasi harus jujur. 5. Komunikasi harus menarik. Cara-cara komunikasi yang efektif. 1. Komunikasi verbal dengan menggunakan lisan dan tulisan. 2. Komunikasi nonverbal dengan menggunakan kontak mata, ekspresi wajah, nada suara, gerak tubuh, dan postur tubuh. Komunikasi dalam keluarga sangat penting untuk membentuk dan memperkuat ikatan keluarga. Dengan komunikasi yang baik, anggota keluarga dapat menyampaikan informasi, pendapat, keinginan, dan perasaan secara jelas dan jujur, yang dapat membantu meningkatkan tingkat percaya diri, mengurangi konflik, dan membentuk hubungan yang sejahtera. Konflik dalam keluarga. Konflik dalam keluarga adalah situasi di mana terdapat perbedaan pendapat, keinginan, atau kebutuhan antara anggota keluarga yang mengakibatkan sikap yang tidak harmonis. Konflik dalam keluarga dapat berasal dari berbagai sumber, seperti adanya ketimpangan alokasi sumber daya ekonomi dan kekuasaan, perbedaan nilai dan identitas, atau kesalahan. Konflik dalam keluarga dapat mempengaruhi hubungan keluarga dan mempengaruhi keseimbangan dalam keluarga. Jenis-jenis konflik yang dapat terjadi dalam keluarga. 1. Konflik yang dapat diselesaikan atau solvable konflik adalah konflik yang dapat diselesaikan dengan cara yang efektif dan membangun hubungan keluarga. 2. Konflik yang tidak dapat diselesaikan atau perpetual konflik adalah konflik yang tidak dapat diselesaikan
dapat mempengaruhi hubungan keluarga dan memerlukan perhatian khusus untuk menyelesaikannya. 3. Konflik yang bersumber dari kepribadian. Konflik of personality. Konflik yang bersumber dari kepribadian dapat disebabkan oleh perbedaan karakter, perilaku, dan pendapat antara anggota keluarga. 4. Konflik yang bersumber dari masalah keluarga atau family conflict adalah konflik yang disebabkan oleh kebutuhan keluarga, masalah ekonomi, atau masalah pengasuhan. 5. Konflik antara pekerjaan dan keluarga, work atau work-family conflict adalah konflik yang disebabkan oleh tekanan tuntunan dari pekerjaan dan keluarga yang mengakibatkan ketidakcocokan antara peran pekerja dan anggota keluarga. 6. Konflik pasangan suami istri atau spousal conflict adalah konflik pasangan suami istri dapat disebabkan oleh perbedaan pendapat, keinginan, atau kebutuhan antara suami istri. 7. Konflik antara orang tua dengan anak atau parent-child of conflict. Konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, keinginan, atau kebutuhan antara orang tua dengan anaknya. 8. Konflik antar saudara atau sibling conflict. Konflik yang disebabkan dengan perbedaan pendapat, keinginan, atau kebutuhan antar saudara. Untuk mengatasi konflik dalam keluarga dapat dilakukan langkah-langkah seperti berdiskusi dengan baik, menyelesaikan konflik secara efektif, dan menggunakan komunikasi verbal yang positif. Cara mengatasi konflik dalam keluarga dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti 1. Perjelas konflik. Yang kedua, menerima kenyataan. 3. Berkomunikasi dengan cara yang positif. 4. Mencari solusi. 5. Mengurangi stres. 6. Berkompromi. 7. Menghentikan konflik saat emosi sedang tinggi. 8. Menghentikan konflik saat tidak diperlukan. Konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. Sehat adalah kondisi yang dimiliki tubuh manusia yang setiap organ atau bagian tubuhnya berfungsi dengan baik. Sehat juga berarti kondisi yang sejahtera dari segi mental, fisik, dan kesejahteraan sosial. Pengertian sehat menurut WHO adalah kondisi yang dimiliki tubuh yang sehat atau kesehatan sebagai salah satu hak dasar, yaitu dimiliki oleh setiap individu, yang harus dihormati dan dipatuhi oleh negara tanpa membedakan suku, agama, latar belakang politik, ekonomi, maupun kondisi sosial. Keluarga sehat adalah keluarga yang setiap individunya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya. Keluarga sehat merupakan kunci dari penerus bangsa yang cemerlang. Pendekatan keluarga sehat dilakukan dengan program-program seperti program keluarga berencana yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan ASI yang cukup dan pola asuh yang optimal sehingga bisa membantu mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Keluarga sehat juga memiliki akses sanitasi layak dan jamban sehat. Pendekatan keluarga sehat terintegrasi dengan semua program di seluruh puskesmas, seperti program promosi kesehatan, program kesehatan dalam gedung, dan pengorganisasian atau pemberdayaan masyarakat. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga juga bertujuan untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan sehingga di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga untuk diperiksa kesehatannya. Bahagia adalah keadaan yang diinginkan setiap individu di dunia, yang merupakan kondisi yang sejahtera dari segi mental, fisik, dan sosial. Arti dari bahagia dalam keluarga adalah menikmati setiap momen baik suka maupun duka secara bersama-sama, saling toleransi, saling melindungi, saling bantu, saling menyayangi, dan saling ingin membahagiakan. Itulah tujuan dari keluarga bahagia. Pembinaan keluarga bahagia merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Pembinaan keluarga bahagia juga dilakukan dengan konsep-konsep seperti komunikasi yang baik, rutinitas bersama,
dan seimbangkan kehidupan keluarga dan pekerjaan. Pembinaan keluarga sehat dan bahagia adalah proses yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sejahtera, ketahanan, dan mampu mengolah masalah dengan cara yang sehat. Konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia dibangun berdasarkan 8 fungsi keluarga yang harus dilaksanakan secara stimulus. Yang pertama, fungsi keagamaan. 2. Fungsi sosial budaya. 3. Fungsi cinta kasih. 4. Fungsi perlindungan. 5. Fungsi reproduksi. 6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. 7. Fungsi ekonomi. 8. Fungsi pembinaan lingkungan. Cara mewujudkan pembinaan keluarga sehat dan bahagia dapat dilakukan dengan beberapa langkah. 1. Membangun komunikasi yang baik. 2. Memilih waktu yang tepat. 3. Memastikan keputusan dalam keluarga. 4. Seimbangkan kehidupan keluarga dan pekerjaan. 5. Memastikan hubungan emosional. Pembinaan keluarga sehat dan bahagia dapat membantu mengurangi konflik dalam keluarga, meningkatkan hubungan emosional, dan membangun keluarga yang sejahtera dan ketahanan. Jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Jenis-jenis keluarga dibagi menjadi 1. Nuclear family atau keluarga inti. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang masih menjadi tanggungan keluarga inti, terikat melalui hubungan pernikahan yang sah antara suami dan istri. 2. Extended family atau keluarga besar. Keluarga yang anggotanya terdiri dari kakek, nenek, keponakan, sepupu, paman, bibi, ayah, ibu, dan yang lainnya. 3. Blended family. Keluarga inti yang dibentuk melalui pernikahan antara suami dan istri yang pernah menikah sebelumnya, dan keduanya memutuskan untuk tinggal di bawah atap yang sama dengan anak hasil pernikahan terdahulu. 4. Middle age atau elderly couple adalah keluarga yang hanya beranggotakan suami dan istri, sementara anak-anaknya sudah tidak tinggal di rumah yang sama karena sekolah, merantau di luar kota, atau sudah berkeluarga. 5. Nuclear diet adalah anggota keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan tidak memiliki anak serta tinggal dalam satu atap rumah yang sama. 6. Single parent family adalah keluarga yang dikepalai oleh satu kepala keluarga, yaitu suami atau istri, akibat perceraian atau kematian dan masih tinggal bersama dengan anak yang menjadi tanggungannya. 7. Single adult living alone adalah keluarga yang beranggotakan hanya terdiri dari seorang wanita atau pria saja. Mereka tinggal sendiri tanpa anak maupun saudara dan tidak punya keinginan untuk menikah. Yang 8. Three generation, keluarga yang beranggotakan 3 generasi yang berbeda, yaitu kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak. Semuanya tinggal dalam satu rumah yang sama. Karakteristik keluarga. 1. Menghormati batas-batas emosional dan fisik yang sehat. Anak-anak dan anggota keluarga lainnya memiliki privasi, dan semua anggota keluarga harus menghormati batas-batas emosional dan fisik yang sehat. 2. Bersedia berkorban untuk satu sama lain. Setiap anggota keluarga harus siap berkorban untuk satu sama lain, yang berarti mereka harus dapat memastikan bahwa setiap anggota keluarga mengetahui peran mereka masing-masing dan mau menjalankan walaupun terkadang dibutuhkan pengorbanan untuk itu. 3. Menghormati satu sama lain. Keluarga harus menghormati satu sama lain, yaitu berarti mereka harus membangun hubungan yang baik dan mendukung anggota keluarga lain. 4. Ada untuk membantu satu sama lain. Keluarga harus ada untuk membantu satu sama lainnya, yang berarti mereka harus siap untuk memberikan bantuan dan pendukung kepada anggota keluarga yang membutuhkan. 5. Membangun hubungan yang baik. Keluarga harus membangun hubungan yang baik, yang berarti mereka harus berusaha untuk mengikuti kebutuhan anggota keluarga lain dan membangun hubungan yang lebih baik. 6. Seimbangkan kehidupan keluarga dan pekerjaan. Keluarga harus menjaga hubungan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan sehingga mereka tidak terlalu fokus pada pekerjaan dan lupa tentang kebutuhan keluarga.
7. Menjalin hubungan dengan pasangan. Keluarga harus memiliki komunikasi yang baik dengan pasangan, yang berarti mereka harus berusaha untuk mengikuti kebutuhan pasangan dan membangun hubungan yang lebih baik. 8. Mengalah dan berkompromi. Keluarga harus mengalah dan berkompromi dengan anggota keluarga lain, yang berarti mereka harus siap untuk mengurangi konflik dan membangun hubungan yang lebih baik. 9. Membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Keluarga harus membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, yang berarti mereka harus berusaha untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat dan membantu masyarakat. Dari beberapa pendapat para ahli, yaitu Merlin M. Friedman, Duval dan Logan, C. Fiction, G. Bailon, dan Aracelis Maglaya, dapat disimpulkan karakteristik keluarga sebagai berikut. 1. Terdiri atas 2 atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. 2. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain. 3. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial seperti peran suami, istri, anak, kakak, dan adik, mempunyai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan budaya serta meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, serta sosial anggota keluarga lainnya. Jenis-jenis anggota keluarga. Jenis-jenis anggota keluarga dapat dibedakan menurut beberapa kriteria. 1. Berdasarkan cakupan. Ada keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga konjugal, ayah, ibu, anak, kakek, dan nenek. Keluarga luas, ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan keluarga yang masih memiliki ikatan pernikahan. 2. Berdasarkan jenis perkawinannya. Monogami adalah suami memiliki satu istri. Poligami adalah suami memiliki beberapa istri. Polyandry adalah istri yang memiliki beberapa suami. Eksogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Eksogami dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu eksogami conobium asymmetris dan eksogami conobium symmetris. Eksogami juga meliputi heterogami dan homogami, yang merupakan perkawinan antar kelas sosial yang berbeda dan perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama. 3. Berdasarkan jenis anggota. Keluarga tunggal, keluarga yang tidak memiliki pasangan atau tidak memiliki anak. Keluarga berantai, pernikahan seorang duda dengan janda yang membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Keluarga berkomposisi, hasil dari pernikahan poligami yang anggotanya hidup bersama-sama. 4. Berdasarkan hubungannya. Keluarga yang suami istri di dalamnya sama-sama salih dan berakhlak. Keluarga yang istrinya sama-sama salih dan berakhlak. Keluarga yang suami istri sama-sama jahat dan berakhlak buruk. Keluarga yang istrinya sama-sama jahat dan berakhlak buruk. Semua jenis-jenis anggota keluarga memiliki peran masing-masing dalam membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia. Karakteristik anggota keluarga. Secara umum, karakteristik anggota keluarga yang dikutip dari tematik pengalamanku kurikulum 2013 revisi 2016 Marini Muryanto Supriyadi pada tahun 2021. 1. Ayah merupakan kepala keluarga yang memiliki sikap tanggung jawab, adil, penyayang, pelindung, namun juga tegas. 2. Ibu sebagai wanita yang paling hebat di keluarga dengan sabar dan penyayang. 3. Kakak merupakan anak tertua dalam keluarga. Kakak adalah penyayang, pelindung, orang yang paling ceria, mandiri, dan pintar. 4. Adik, anggota keluarga yang terakhir. Adik ini punya ciri-ciri manja, lincah, cengeng, dan ceria. Keluarga sebagai tempat pembentukan karakter. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu. Pembentukan karakter yang baik di keluarga menjadi dasar untuk perkembangan pribadi yang sehat dan kontributif positif dalam masyarakat. Peran keluarga dalam membentukan karakter. 1. Model perilaku. Keluarga adalah tempat di mana individu pertama kali meniru dan belajar tentang perilaku dan anggota
keluarga lainnya. Contohnya perilaku sopan santun, keras kepala, dan empati. 2. Pengajaran nilai. Keluarga adalah lembaga utama di mana individu belajar tentang nilai-nilai moral, etika, dan kejujuran. Contohnya seperti mengajarkan kebaikan, tanggung jawab, dan integritas. 3. Dukungan emosional. Keluarga menyediakan dukungan yang aman dan mendukung untuk pengembangan emosi dan kesejahteraan mental individu. Contohnya, memberikan dukungan saat individu mengalami kesulitan atau tantangan. 4. Komunikasi. Komunikasi terbuka dan positif antara anggota keluarga membantu membangun hubungan yang kuat dan saling pengertian. Contohnya berdiskusi secara terbuka tentang perasaan, harapan, dan impian. Strategi untuk memperkuat karakter di keluarga. Yang pertama, komunikasinya terbuka. Mendorong komunikasi terbuka di keluarga di mana setiap anggota keluarga merasa nyaman untuk berbicara tentang perasaan, masalah, dan kebutuhan mereka. 2. Keterlibatan aktif. Aktivitas keluarga seperti makan malam bersama, berolahraga bersama, atau menghadiri kegiatan sosial bersama dapat memperkuat ikatan keluarga dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. 3. Memberikan contoh perilaku positif. Individu di dalam keluarga dapat memberikan contoh perilaku positif untuk ditiru oleh anggota keluarga lainnya, seperti kerja keras, kerjasama, dan dermawan. 4. Pendidikan nilai. Melalui cerita diskusi dan kegiatan edukatif lainnya, keluarga dapat aktif untuk mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, kejujuran, dan empati kepada anggota keluarga yang lainnya. Contohnya seperti anggota keluarga yang lebih tua harus menjadi contoh yang baik untuk anggota keluarga yang lebih muda dengan mempraktikkan nilai-nilai yang diinginkan. Keluarga sebagai tempat pembentukan karakter anak dapat dilakukan melalui berbagai metode, yaitu internalisasi, keteladanan, pembiasan, bermain, cerita, nasihat, penghargaan, dan hukuman, tata krama, minus skolastis, mendengarkan, dan empati. Berikut adalah beberapa contoh sikap yang harus dimiliki keluarga dalam mengembangkan karakter anak. 1. Internalisasi. Keluarga harus mengajarkan anak untuk memahami nilai-nilai apa saja yang benar dan salah. Internalisasi adalah suatu upaya untuk memasukkan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan pengetahuan yang diberikan sehingga pengetahuan itu dapat menjadi bagian dari karakternya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Keteladanan. Keluarga harus memberikan keteladanan kepada anak, baik itu dalam bentuk pendidikan formal maupun informal. Keteladanan adalah salah satu nilai yang penting untuk menjadi seorang individu yang berkarakter. 3. Pembiasaan. Keluarga harus membentuk kebiasaan yang baik pada anak, seperti memperhatikan sopan santun, hormat, dan kebaikan. Pembiasaan adalah salah satu metode yang efektif untuk membentuk karakter anak. 4. Bermain. Keluarga harus menggunakan bermain sebagai alat untuk membentuk karakter anak. Bermain dapat membantu anak belajar sikap yang baik, berkomunikasi, dan berbagi pengalaman. 5. Cerita. Keluarga harus menggunakan cerita sebagai alat untuk membentuk karakter anak. Cerita dapat membantu anak belajar tentang nilai-nilai yang baik seperti kasih sayang, sopan santun, dan hormat. 6. Nasihat. Keluarga harus memberikan nasihat kepada anak yang baik dan sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Nasihat dapat membantu anak belajar tentang nilai-nilai yang baik dan membantu anak dalam menghadapi masa depan yang baik. 7. Penghargaan dan hukuman. Keluarga harus memberikan penghargaan kepada anak sebagai upaya untuk membentuk karakter yang baik. Penghargaan dapat membantu anak memahami bahwa setiap orang memiliki nilai dan harus dihargai. Sambil hukuman dapat membantu anak memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. 8. Tata krama. Keluarga harus membentuk tata krama yang baik pada anak, seperti memperhatikan sopan santun, hormat, dan kebaikan. Tata krama dapat membantu anak belajar bersikap yang baik, berkomunikasi, dan berbagi pengalaman. 9. Minus skolastis. Keluarga harus menggunakan minus skolastis sebagai alat untuk membentuk karakter anak. Minus skolastis dapat membantu anak belajar bersikap yang baik, berkomunikasi, dan berbagi pengalaman. 10. Mendengarkan. Keluarga harus mendengarkan dan memahami kebutuhan anak seperti kebutuhan emosi, kebutuhan informasi, dan kebutuhan sosial. Mendengarkan dapat membantu anak belajar bersikap yang baik, berkomunikasi, dan berbagi pengalaman. 11. Empati.
Keluarga harus membentuk empati pada anak, seperti memahami kebutuhan emosi anak, memahami kebutuhan informasi anak, dan memahami kebutuhan sosial anak. Empati dapat membantu anak belajar bersikap yang baik, berkomunikasi, dan berbagi pengalaman. Sikap keluarga menghadapi globalisasi. Pengertian sikap keluarga menghadapi globalisasi. Sikap adalah suatu ekspresi seseorang yang merefleksikan kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek, yang merupakan pandangan atau kecenderungan mental. Sikap memiliki arti pandangan atau suatu kecenderungan dalam mengekspresikan suatu hal yang dilihatnya. Sikap dapat disebut sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak ke arah mana seseorang merespon suatu objek. Sikap membantu manusia untuk lebih berorganisasi dengan banyaknya informasi yang datang pada dirinya. Globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek lainnya. Pengertian globalisasi merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia yang mengubah pola kehidupan masyarakat menuju modern dan terbuka. Globalisasi mempunyai dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi teknologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi merujuk pada pandangan, nilai, dan perilaku keluarga dalam menghadapi dampak dan tantangan yang dibawa oleh globalisasi. Ini mencakup sikap terhadap perubahan budaya, ekonomi, teknologi, dan sosial yang timbul akibat terhubungnya dunia secara lebih luas melalui perdagangan, komunikasi, dan interaksi antar bangsa. Sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi dapat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti nilai tradisional, tingkat pendidikan, serta akses terhadap informasi dan teknologi. Sikap keluarga menghadapi globalisasi merupakan peranan penting dalam mengadaptasi dan mengurangi dampak negatif yang berasal dari luar. Keluarga harmonis dan tangguh merupakan dasar untuk pembangunan sumber daya manusia dan masyarakat yang kokoh. Dalam era globalisasi, keluarga harus mampu menghadapi ketahanan yang diperlukan seperti mengembangkan prinsip ketahanan keluarga, mencintai produk dalam negeri, dan menyaring kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal. Komunikasi yang intens dan efektif antar anggota keluarga juga merupakan kunci untuk menjamin kehidupan yang bahagia. Fungsi keluarga menjadi gambaran keutuhan keluarga sehingga terwujudnya keluarga hebat dan sejahtera. Sikap yang dibutuhkan keluarga dalam menghadapi globalisasi antara lain: 1. Kesadaran. Memiliki kesadaran tentang perkembangan globalisasi dan dampaknya terhadap budaya dan kebudayaan. 2. Pendidikan. Memberikan pengetahuan tentang kebudayaan pada anak-anak dan mengembangkan kemahiran yang dapat beradaptasi dan mengendalikan dampak negatif dari globalisasi. 3. Berkontribusi. Mengembangkan komitmen dan partisipasi dalam mengembangkan komunitas lokal yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan globalisasi. Yang keempat, pendekatan selektif. Memilih dan memilah pengaruh yang datang dari luar dengan sikap selektif, aktif, dan bijaksana. 5. Pendekatan moral. Memperkuat jati diri bangsa dengan nilai-nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, gotong royong, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, dan tanggung jawab. Sikap keluarga menghadapi globalisasi dalam menyaring budaya asing. Dalam era globalisasi yang terus berkembang, keluarga seringkali dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan identitas dan kearifan budaya lokal sambil tetap terbuka terhadap pengaruh budaya asing yang semakin melesat ke dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga dalam menghadapi globalisasi dengan menyaring budaya asing pada paduan nilai, norma, dan tradisi lokal menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara keberagaman budaya yang membawa kemajuan dan mempertahankan akar budaya yang memberi jati diri. Pertama, paduan nilai. Keluarga mempertahankan dan mengajarkan nilai-nilai yang dipegang teguh sebagai landasan bagi pengambilan keputusan terkait dengan budaya asing. Misalnya, nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, dan solidaritas keluarga dapat menjadi paduan dalam menilai apakah suatu aspek budaya asing dapat diterima atau tidak.
Dengan menggunakan nilai-nilai sebagai panduan, memungkinkan keluarga untuk mempertahankan integritas budaya mereka sambil tetap terbuka terhadap perubahan. Ini membantu menjaga kohesi keluarga dan memberikan kepastian dalam menghadapi arus globalisasi yang beragam. 2. Norma-norma sosial. Keluarga mengandalkan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat lokal sebagai standar untuk menilai kecocokan budaya asing. Norma-norma ini mencakup etika, tata krama, dan aturan perilaku yang telah diterima dalam masyarakat tempat keluarga tinggal. Dengan mematuhi norma-norma sosial, membantu keluarga untuk tetap terhubung dengan komunitas lokal mereka dan mencegah terjadinya konflik budaya. Hal ini juga membantu menjaga harmoni dalam hubungan antar anggota keluarga dengan tetangga atau komunitas sekitar. 3. Tradisi lokal. Keluarga menjaga dan merayakan tradisi-tradisi lokal sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka sendiri. Tradisi-tradisi ini bisa berupa perayaan hari raya, festival, atau upacara adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan melestarikan tradisi lokal, memperkuat ikatan antar anggota keluarga dan memperkaya pengalaman kehidupan sehari-hari. Tradisi-tradisi ini juga berfungsi sebagai pengingat akan akar budaya keluarga dan memberikan rasa identitas yang kuat dalam menghadapi arus globalisasi. Dalam menyaring budaya asing dengan paduan nilai, norma, dan tradisi lokal, keluarga dapat mencapai keseimbangan yang baik antara terbuka terhadap perubahan dan mempertahankan akar budaya mereka sendiri. Hal ini membantu keluarga untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam hubungan antar anggota keluarga. Sementara juga memberikan mereka landasan yang kokoh dalam menghadapi tantangan dari luar. Berikut adalah beberapa strategi konkret yang dapat dilakukan oleh keluarga dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi sambil terbuka terhadap budaya asing. 1. Menjalin komunikasi terbuka. 2. Memberikan contoh yang baik. 3. Melibatkan anak-anak dalam kegiatan budaya tradisional. 4. Memilih media yang tepat. 5. Mengajarkan anak-anak untuk berpikir kritis. 6. Menjalin hubungan dengan keluarga lain yang memiliki nilai-nilai serupa. 7. Mencari informasi yang tepat tentang budaya asing. 8. Mendorong anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan global. Sikap keluarga menghadapi globalisasi dalam menyaring budaya asing dengan nilai kebangsaan dan Pancasila. Sikap keluarga menghadapi globalisasi dalam menyaring budaya asing dengan nilai kebangsaan dan Pancasila adalah sikap yang mengacu pada pendidikan dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila yang diperlukan oleh keluarga untuk menyaring budaya asing yang masuk ke lingkungan masyarakat. 1. Pembentukan identitas kebangsaan. Keluarga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas kebangsaan anak-anak mereka dengan mengajarkan nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, persatuan, dan gotong royong. Ini dapat dilakukan melalui cerita, perayaan hari nasional, atau partisipasi dalam kegiatan yang memperkuat rasa bangga akan budaya dan sejarah bangsa. 3. Pendidikan tentang Pancasila. Keluarga perlu memperkenalkan dan memperjelas nilai-nilai Pancasila kepada anggota keluarga, termasuk sila-sila dalam Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini membantu memperkuat kesadaran akan prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga perlu mencontohkan dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dalam tindakan sehari-hari, seperti menghargai keragaman budaya, menghormati hak asasi manusia, dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan negara. Nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari keluarga dengan berbagai cara. Contohnya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, seperti mengajak anak-anak untuk beribadah sesuai dengan agama mereka, menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, mengajarkan anak-anak untuk bersyukur atas nikmat Tuhan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti mengajarkan anak-anak untuk saling menyayangi dan membantu sesama, menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, mengajarkan anak-anak untuk menghargai hak asasi manusia. 3. Persatuan Indonesia, seperti mengajarkan anak-anak tentang sejarah dan budaya bangsa Indonesia, menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan nasionalisme, mendorong anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, seperti mengajarkan anak-anak tentang demokrasi atau menyusun mufakat, menanamkan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan, mendorong anak-anak untuk berani mengemukakan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti mengajarkan anak tentang pentingnya keadilan sosial, menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan kepedulian terhadap sesama, mendorong anak-anak untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Berikut adalah beberapa contoh konkret bagaimana nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari keluarga. 1. Saat makan bersama, ajarkan anak-anak untuk bersyukur atas makanan yang tersedia, ajarkan anak-anak untuk berdoa sebelum makan, ajarkan anak-anak untuk makan dengan sopan dan tidak membuang-buang makanan. 2. Saat menonton TV, pilihkan acara TV yang edukatif dan sesuai dengan usia anak-anak. 2. Diskusikan dengan anak-anak tentang isi acara TV yang mereka tonton. 3. Ajarkan anak-anak untuk kritis terhadap informasi yang mereka dapatkan dari TV. 3. Saat bermain bersama, ajarkan anak-anak untuk bermain dengan sopan dan sportif. Tanamkan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan saat bermain bersama. Ajarkan anak-anak untuk berbagi mainan dengan teman-teman. 4. Saat beraktivitas di luar rumah, ajarkan anak-anak untuk menghormati orang lain. Tanamkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab. Ajarkan anak-anak untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Dengan menerapkan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, keluarga dapat membantu anak-anak untuk tumbuh menjadi individu yang berkarakter, berbudi luhur, dan bertanggung jawab. Sikap keluarga menghadapi globalisasi dalam menyaring budaya asing dengan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Dalam menghadapi globalisasi, kemajuan teknologi memainkan peran penting dalam pembangunan dan mempengaruhi cara keluarga menyaring budaya asing. Teknologi telah memfasilitasi pertukaran informasi, komunikasi, dan interaksi antar individu dari berbagai belahan dunia dengan cepat dan efisien. Seiring dengan itu, budaya asing dapat meresap ke dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai platform teknologi seperti media sosial, aplikasi, dan internet secara umum. Oleh karena itu, sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi dengan menyaring budaya asing pada kemajuan teknologi dalam pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan nilai-nilai, norma, dan tradisi lokal. Pertama-tama, keluarga perlu mengadopsi sikap yang terbuka terhadap kemajuan teknologi sebagai alat untuk memfasilitasi pertukaran budaya dan memperluas wawasan mereka. Dengan memanfaatkan teknologi, keluarga dapat mengakses informasi dan pengalaman dari berbagai budaya di seluruh dunia. Ini melibatkan kesempatan untuk mempelajari, memahami, dan menghargai keberagaman budaya secara lebih mendalam. Selain itu, teknologi juga memungkinkan keluarga untuk menjalin hubungan dengan komunitas global dan berpartisipasi dalam dialog lintas budaya yang memperkaya perspektif mereka. Namun, demikian, keluarga perlu mempertimbangkan dampak negatif dari penggunaan teknologi dalam menyaring budaya asing. Salah satu resiko utama dalam terpaparnya anggota keluarga, terutama anak-anak, pada konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh keluarga. Konten yang tidak pantas atau tidak mendidik dapat dengan mudah diakses melalui internet dan media sosial, sehingga memerlukan pengawasan dan pembatasan yang ketat dari orang tua dan anggota keluarga yang bertanggung jawab. Selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan juga dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk interaksi langsung atau kegiatan keluarga yang merupakan fondasi penting dalam pemeliharaan nilai-nilai dan tradisi lokal. Keluarga perlu membentuk kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam menghadapi globalisasi. Ini melibatkan penerapan aturan dan bahasa yang jelas terkait dengan penggunaan teknologi di dalam rumah tangga, serta pembicaraan terbuka tentang manfaat dan risiko yang terkait dengan interaksi online. Selain itu, keluarga juga dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memanfaatkan teknologi secara positif dalam memperkuat nilai-nilai dan tradisi lokal mereka. Misalnya dengan menghasilkan konten digital yang mempromosikan budaya lokal atau berpartisipasi dalam proyek kolaboratif lintas budaya secara daring. Dengan demikian, sikap keluarga
dalam menghadapi globalisasi dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi dalam pembangunan harus seimbang antara penerimaan terhadap manfaatnya dan kesadarannya akan resiko. Dengan menggunakan teknologi dengan bijaksana dan bertanggung jawab, keluarga dapat memastikan bahwa nilai-nilai norma, tradisi lokal, dan mereka tetap terjaga sambil tetap terbuka terhadap keberagaman budaya yang ditawarkan oleh era globalisasi yang didorong oleh teknologi. Sikap keluarga menghadapi globalisasi dalam menyaring budaya asing dengan pengembangan usaha mikro. Dalam menghadapi globalisasi, pengembangan usaha mikro dapat menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh keluarga untuk menyaring budaya asing. Usaha mikro adalah bisnis kecil yang biasanya dimiliki dan dijalankan oleh individu atau keluarga dengan skala operasi yang relatif kecil. Dalam konteks globalisasi, usaha mikro dapat menjadi sarana bagi keluarga untuk mempertahankan identitas budaya lokal sambil tetap terbuka terhadap pengaruh budaya asing. Pertama-tama, usaha mikro dapat menjadi wadah untuk mempromosikan dan mempertahankan produk atau jasa yang mencerminkan nilai-nilai, norma, dan tradisi lokal. Misalnya, keluarga dapat mengembangkan usaha mikro yang menghasilkan barang atau menyediakan layanan yang didasarkan pada kearifan lokal seperti kerajinan tradisional, makanan khas daerah, atau tarian dan musik tradisional. Dengan demikian, keluarga dapat menjadi agen dalam menyebarkan budaya lokal mereka sendiri sambil memperoleh pendapatan dari usaha tersebut. Kedua, usaha mikro dapat menjadi alat untuk menyaring dan mengintegrasikan elemen-elemen budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai dan identitas lokal. Dalam mengembangkan usaha mikro, keluarga dapat memilih untuk mengadopsi teknologi, gaya pemasaran, atau konsep bisnis dari budaya asing yang dianggap kompatibel dengan budaya lokal mereka. Ini memungkinkan keluarga untuk memanfaatkan inovasi dan tren global untuk meningkatkan daya saing usaha mikro mereka tanpa mengorbankan keaslian budaya lokal. Namun demikian, dengan mengembangkan usaha mikro, keluarga juga perlu berhati-hati terhadap potensi dampak negatif dari globalisasi, seperti homogenisasi budaya dan kehilangan keberagaman lokal. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk tetap mempertahankan kontrol dan kepemilikan atas usaha mikro mereka, serta menjadi keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan dan operasi bisnis tersebut. Dengan demikian, keluarga dapat memastikan bahwa usaha mikro mereka tetap menjadi cerminan dari nilai-nilai moral dan tradisi lokal yang mereka junjung tinggi. Selain itu, usaha mikro juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat komunitas lokal dan membangun jaringan yang kuat dengan pelaku usaha lokal lainnya. Kolaborasi antara usaha mikro dalam skala lokal dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi komunitas, sambil memperkuat rasa solidaritas dan identitas budaya lokal. Dengan demikian, usaha mikro tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencari penghasilan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat keberlanjutan budaya lokal dalam menghadapi arus globalisasi. Dengan menggunakan usaha mikro sebagai strategi dalam menghadapi globalisasi, keluarga dapat memainkan peran yang aktif dalam menyaring budaya asing sambil mempertahankan nilai, norma, dan tradisi lokal mereka. Dengan membangun usaha mikro yang mencerminkan identitas budaya mereka sendiri dan mengintegrasikan elemen-elemen budaya asing secara bijaksana, keluarga dapat menciptakan keseimbangan yang sehat antara pembangunan ekonomi dan pelestarian keberagaman yang budaya dalam era globalisasi. Itulah tadi 6 subpokok materi yang telah saya bahas dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.